Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Mimi Kembarung. Jadi di sini aku mau request sebuah apa aja dah. Gabut banget nih. Nah, jadi di sini aku mau request sebuah novel. Jadi di sini aku punya novel yang berjudul The Books of Almos. Terus ada lagi yang berjudul Heart Out yang diciptakan atau yang ditulis oleh yang bernama Faye. Guys, seru banget ceritanya, seru banget parah. Terus ada lagi yang judulnya Garis Waktu. Ini tuh ceritanya kayak tentang apa ya? Pokoknya kayak ini tentang pokoknya waktu tentang tentang ya gitulah pokoknya tentang cinta-cintaan asik. Nah, yang keempat aku punya novel yang berjudul Paper Towns. Jadi ini yang diciptakan oleh John Green. Paper Towns Kotak Kertas. Jadi ini ceritanya ya lumayan seru, tapi aku baru baca setengah doang. Belum banget nih guys, ada 400-an kurang. Ini dia merilis novel ini sudah 3 novel. Yang setahu aku tuh 3 novel sama yang ini. Jadi yang pertama itu novel And a Bunch of Catherine. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu dia merilis sebuah novel tuh yang berjudul Looking for Alaska, mencari Alaska. Jadi itu sebuah cerita kayak perempuan mencari sebuah perempuan. Ini buku seru banget sih, parah. Nah, yang kelima ada novel aku tuh yang berjudul My Ex Boy. Jadi itu ini yang tertulis oleh Pixens. Penulis webpad-nya ID Pixens. Ini tuh My Size Boy, yang judul My Size Boy karena buku adalah cara gue bertahan, anjay. Ini ceritanya itu tentang cowok dingin, cowok yang sifatnya apa sikapnya dingin. My Ice Boy. Dan ini nih yang novel tadi yang pertama tuh yang juga The Books of Almos itu seru, ada banyak puisi. Ini aku suka banget sama yang ini, novel ini yang diciptakan oleh Brian Krishna. Jadi ini ceritanya kayak dalam buku ini tuh banyak banget puisi, aku suka banget. I almost hate you, you almost love me. Ceritanya jadi itu tentang kayak seorang apa ya namanya, seorang laki-laki itu mengharapkan seorang cewek itu membaca sebuah buku ini yang dulunya si cowok itu pernah disakiti oleh si cewek itu. Jadi gitu, jadi ya seru aja sih ceritanya. Terus yang paling aku suka banget tuh ini Book of Almos. Itu aku suka banget sama ini karena di sini banyak puisi. Jadi tuh aku tuh suka puisi-puisi gitu. Jadi aku kadang tuh aku kalau lagi gabut, kadang tuh aku bikin sebuah puisi entah tentang apa
kalau apa itu aku buat puisi apa aja gitu. Suka banget yang namanya kata-kata puisi, itu mengalunkan kayak kata-kata yang gitu, suka aja gitu. Emang suka sih, dari dulu emang suka. Terus nih yang ini nih yang kedua tadi yang judulnya Part Out itu kayak apa ya, mempunyai dia tuh di dalam sebuah buku ini menceritakan dia tuh punya teman, sekelompok teman diajak untuk sukses bareng-bareng gitu. Terus kayak mempunyai waktu atau waktu luang yang digunakan itu dia membuat kesempatan kayak ayo kita bikin ini gitu. Ini dia novel ini sudah banyak banget yang suka. Setahu aku sih tuh yang suka tuh ada berapa ya, 10 orang, lumayan suka banget. Dan dia juga udah merilis novel yang pertama itu Hot Take, yang apa namanya, yang kesimpulannya itu apa ya, tentang sama tentang kayak perkelompokan gitu. Dan yang kesimpulan dari buku Heart Out ini, kalau punya banyak kesempatan kenapa harus ada yang dilewatkan. Berarti kita kalau mempunyai kesempatan kenapa harus dilewatkan. Jadi kita harus menggunakan sebaik-baik mungkin waktu itu. Waktu adalah berharga, waktu adalah yang kita harus pergunakan baik-baik. Nah ini nih dua novel yang aku suka banget. Heart Records novel ini tuh tentang cinta guys. Ini tuh nih yang kata novel yang kata banyak puisinya, The Book of Almost tuh puisinya tuh suka banget. Puisinya tuh banyak tentang puisi, jarang yang ada kata cerita itu jarang. Jadi itu kayak tentang cinta gitu. Ini yang penulis itu namanya Brian Krishna, dia itu lahir pada tanggal 17 Januari. Dia itu seorang lulusan SMA. Dia seorang lulusan SMA. Di SMP dia pernah menjadi anggota PPR. Pokoknya nih novel yang ditulis oleh Brian Krishna itu sumpah seru banget. Ini yang aku baru pertama kali tahu. Ini novelnya yang dia ciptain, dan yang novel-novel lainnya yang rilis yang dia rilis bertahun-tahun itu aku belum tahu. Pokoknya yang aku tahu ini juga novel aku dikasih sama temen aku guys. Aku baik banget tuh. Dan yang ketiga novel yang berjudulnya Garis Waktu. Nah ini waktu, ketika luka hati semakin parah, ketika hari-hari terasa begitu salah, ingat saja orang tua menunggu dirimu, tapi dulu kamu mengatakan. Jadi ada seseorang. Jadi dari kata-kata phrase Grace Sakti
itu ada seseorang anak yang meraih segala impiannya, tapi orang tua dia tidak mengharapkan atau tidak peduli dia itu kalah atau menang. Tapi yang penting dia sudah berusaha semaksimal mungkin walaupun dia tidak memuaskan segala-galanya. Yang penting dia udah berusaha semaksimal mungkin. Nah, dari kata-kata phrase besari yang dari sebuah novel yang berjudul Garis Waktu. Nah ini guys, dari novel Garis Waktu ini, dari kesimpulannya aku baca ya, dengerin. Suatu ketika timbul nyata untuk mengumpulkan tulisan-tulisan tersebut, lalu menyusunkan menjadi sebuah buku. Nih dia tuh menyusunkan sebuah buku. Jadi ini dari kata-kata Firsa Besari. Firsa Besari itu penyanyi juga, jadi dia penyanyi, terus dia menuliskan novel juga. Nah, ini menjadi pekerjaan rumah yang melelahkan sekaligus menyenangkan. Jadi dia tuh menulis novel ini sekaligus kerjaan rumah, PR, ibaratkan itu PR. Walaupun dia kayak gabut lah atau gimana gitu, dia senang nulis. Terus dia tuh mengarsipkan sebuah sosmed kayak arsip Facebook, Twitter, Line, Blogspot, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Dia tuh mengarsipkan semuanya karena dia ingin terfokus dalam karya penulis dia gitu. Dan pada suatu harinya muncul lagi sebuah gagasan. Dia kayak bagaimana jika seluruh karya yang sempat diserahkan itu dilebur menjadi satu cerita panjang. Jadi tuh dia mengawali sebuah ceritanya yang singkat-singkat yang dia alami terus sedikit demi sedikit dia menjadikan satu cerita itu menjadi sebuah novel dan menjadi cerita panjang. Setelah dari sana dia buka kembali file yang sudah menganggap dia rajut cerita-cerita yang tak saling berkorelasi ditambahkan kisah-kisah dari Labu Padang sekaligus kuhilangkan bagian yang perlu ada. Akhirnya kumpulan pemikiran dan perasaan itu menjadi rangkaian cerita yang bisa dimengerti sebagai satuan kesatuan sekaligus sebagai karya yang terpisah setiap babnya. Jadi dia itu itu mempunyai cerita, dia tuh punya pengalaman sedikit demi sedikit dia cerita, dicatat sendiri menjadi sebuah cerita panjang, terus dia kumpulin sebanyak mungkin. Nah dia rilis dia menjadi sebuah novel ini banyak banget, suka ada puisi-puisinya juga, ada kata-kata caption atau kata-kata mutiara atau kata-kata bijak. Jadi itu dari suatu ini tuh menceritakan tentang sesungguhnya yang lebih menyakitkan dari menjelaskan sesuatu adalah berpegang pada sesuatu yang masih perlahan. Dari itu novel ini berjudul Garis Waktu. Nah, yang keempat ada novel yang berjudul Paper Towns. Aku belum baca novel ini sampai habis. Jadi aku baru baca novel ini setengah doang. Enggak sampai setengah sih, cuma berapa doang. Jadi itu tentang gadis yang sejak dulu merupakan mempunyai teka-teki sekarang jadi misteri. Jadi ini menceritakan tentang gadis misteri yang ada beberapa petunjuk semuanya. Penulis ini luar biasa banget, memiliki
gaya sangat sesuai dengan materi yang dikirimkan. Jadi ini maksudnya tuh cerita ini tuh lucu, terus menarik, terus bikin menginspirasikan kita juga, atau ya, menginspirasikan kita buat kayak gini. Ini tuh yang harus genre ya, suka banget. Walaupun itu baru baca setengah atau berapa lembar, itulah pokoknya. Nih, yang kelima, ada novel yang berjudul My Ice Boy. Karena buku adalah cara gue bertahan. Dari cerita ini, jadi seorang cewek udah bertahun-tahun menerima pesan penuh misi dari sosok misterius Mirasa. Jadi ini cowoknya ceritanya namanya Mirasa yang selalu membantu satu sulitan. Jadi tuh ceweknya itu namanya Sasa. Nah dia tuh selalu dibantu oleh Mirasle saat itu kesulitan. Namun pesan kali ini beda. Jadi tuh salah satu merasa berubah karena pesan itu berbeda. Jadi sungguh membuat adrenalin salsa memuncak. Jadi dia memikir kok beda gitu pesannya. Ternyata Ternyata itu cowok yang dingin. Ternyata itu hidupnya terlalu datar. Sangat menarik untuknya buktikan. Itu kayak ibaratnya kalau si es itu nabrak, kalau ibaratnya lebih dari 5 detik cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama dia marah berdasarkan dan yang kedua dia jatuh bersama. Itu ibaratkan dia sebuah kata dari penulis novel namanya John, bukan, yang bernama Pete Sands. Sorry guys, namanya Pete Sands. Itu cerita dia tuh menulis, awalnya dia tuh menceritakan atau kayak gimana ya, dia tuh halo guys, balik lagi. Dan ini novel-novel ini tuh ada 5 nih. Ini jadi tuh aku yang 4 novel ini aku tuh dibagi sama temen SMA aku kelas 10. Yang novel ini, novel yang berjudul Heart Out itu aku beli dari SMP, masih bagus juga. Belum bener-bener, aku belum baca sampai selesai, jadi baca setengah doang. Nah jadi tuh ini tuh aku beli, tau gak, aku tuh beli di Indomaret. Itu pas banget buru-buru, itu aku beli pas kelas 8 SMP atau kelas 7 SMP gitu, aku lupa. Jadi itu nih aku bener-bener dadakan banget belinya. Jadi itu kayak aku beli di Indomaret atau gak di Alfamart, aku lupa, udah 2 tahun yang lalu. Karena guru nyuruh pas besoknya itu suruh bawa buku non fiksi atau fiksi, jadi tuh aku beli ini. Jadi tuh kayak ya kan udah diplastikin gitu ya kan di Indomaret tuh, apa namanya, bukunya diplastikin, jadi aku belum sempat membuka-buka, maksudnya belum sempat baca setengahnya. Ya memang sih emang diplastikin, tapi aku tuh bapakku yang beli guys. Jadi bapakku tuh bilang, jadi tuh ngeliat dia sini judul novel itu apa gitu. Jadi tuh pas waktu itu aku nggak sempat ngikut. Jadi akhirnya pas pulang dibeliin ini deh, Heart Out. Dan yang 4 ini itu aku dikasih temen aku guys, baik banget. Nah dari sini sekian video aku, makasih udah nonton semua, jangan lupa share atau subscribe ya guys, jangan lupa. Oke, makasih guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.